Selamat siang, balik lagi bareng Vince Modified ya. Kita mau videoin proses restorasi 3 motor ya. Satu punya Mas Aldo, punya Om Ari dan juga Mas Ahmad ya. Supra Fit New, Supra 125 dan juga Fos One. Nah, ini punyanya Om Aldo ya. Sekarang udah seperti ini, udah dibongkarin. Untuk bodi kita mau mulai pengecatan di bodi dulu ya. Nanti setelah bodi baru ini nanti kita bongkar semua ya. Untuk bodi ini sudah diamplas semua ya. Ini sudah diamplasin. Ini semua ini barang punyanya Om Aldo ya, Suprafit. Nanti ada beberapa yang perlu diganti ya. Contohnya kalau ini spakbor ini mau kita coba pakai lagi ya. Mau kita pakai lagi. Terus kalau untuk yang diganti itu cover mana kemarin yang tengah ya, di bagian tengah itu perlu diganti, pecah. Knalpot itu juga perlu ganti. Terus apa lagi ya kemarin ya, saya lupa. Ini untuk bodi punyanya Maldo ini nggak terlalu banyak yang diganti ya. Nanti mau kita gantiin pakai part original semua. Oh, ini salah satunya. Ini yang perlu diganti ya, batok speedometer. Ya, ini mau diganti nanti. Dan ini untuk ban sepertinya bakalan kita ganti aja ya. Udah pecah-pecah gini tuh ya. Emang sih masih tebel, tapi ini udah pecah-pecah gini, mungkin nanti kita ganti aja. Terus ini shock breaker juga ini bekas diceperin, jadi nanti bakalan kita standarin. Terus ini bocor ya, kanan kiri bocor. Untuk asnya sepertinya masih bisa dipakai. Nanti ini bakalan kita servis shock depannya. Untuk ban belakang mungkin nanti kita info dulu ke Om Aldonya ya, kita konfirmasi dulu untuk bagian belakang mau diganti apa enggak. Kalau yang depan sih udah pasti fix harus ganti ya. Untuk mesin ini nanti bakalan kita turunin ya, kita turunin kopling semua nanti kita remajakan. Terus untuk pistonnya segala macam nanti kita cek, kalau masih bagus, kompresinya masih bagus, ring-ringnya juga masih bagus, nanti kita pakai lagi gitu ya. Gear set ini wajib ganti ya. Ya, udah karatan. Ini juga sedikit ada karatan. Ini efek dari pemakaian aki kering ya, aki basah ya. Jadi udah nggak zaman lah sekarang pakai aki basah ya. Ini akibatnya ini. Jadi lebih baik pakai aki kering gitu. Oke. Ini rangka nanti kan bakalan dicat ya. Rangka bakalan dicat. Tapi sementara untuk itu pengerjaan kita mulai dari bagian bodi dulu ya. Ini laporan punyanya Om Aldo. Sekarang kita lanjut ke punya Om Ari. Nah, ini sekarang kita ke punyanya Om Ari ya. Ini untuk bodinya sudah selesai kita cat semua. Ada yang belum sih ya, ada yang belum, itu batok kepalanya. Ini hasil seperti ini. Ya. Ini stikernya kita pernis ya. Jadi nggak bisa dikeletek ya. Jadi kalau stikernya dipernis dia lebih awet stikernya, walaupun pakai stiker imitasi. Ini stiker imitasi ya, bukan ori ya. Ya seperti inilah kurang lebih ya hasilnya. Ini udah kering ya, udah siap dipasang ini. Nah, ini motornya sekarang sudah berdiri, sudah bisa dikatakan prosesnya sudah mencapai 70% lah ya, 70%. Sisanya ini kita tinggal benerin untuk bagian mesin dan juga kelistrikan ya, kita normalin lagi. Ini untuk mesin blok seher lagi kita bawa ke tukang bubut, kita quarter karena udah mulai ngebul. Kita pakein sehernya FIM ya, pistonnya kita pakai FIM. Terus ini untuk mangkoknya sudah haus, sudah cukup lumayan lah, ini lumayan dalam, walaupun memang belum parah sekali ya.
Ini kalau kita nilai dari 1 sampai 10 bisa dikatakan ini kondisinya 6 lah ya, 6,5 lah. Nah, jadi requestnya minta motornya biar enteng lagi, siap ya. Jadi ini kampas ini kita ganti baru, kita remajakan karena katanya waktu motor ini masih jalan dan masih bisa dipakai, motornya itu berat ya, tarikannya nggak enak katanya gitu. Nah ini jadi nanti kita ganti baru semua ya, kampasnya, mangkoknya nanti kita ganti. Begitu juga dengan ini kampas kopling ya, kampas kopling. Untuk rumah kopling masih bagus, masih kenceng ya. Jadi untuk mesin ini yang kita ganti kampas kopling, kampas ganda, mangkoknya ya, mangkok ganda, blok sehernya kita quarter. Untuk headnya sendiri nanti kita bersihkan seperti biasa, seal-sealnya kita ganti baru, terutama untuk seal clamp. Terus nanti kita skir lagi, karburator nanti kita servis ya, kita bersihin. Jadi nanti untuk mesin sementara itu sih ya, untuk mesin itu. Untuk kaki-kaki sih udah bisa dibilang kaki-kaki sudah 90% lah untuk kaki-kakinya ya. Ban sudah ganti baru pakai FDR Genzi Pro depan belakang ukuran 90-80, yang depan 80-80. Untuk shock breaker sendiri yang depan juga sudah, shock breaker sendiri yang depan udah kita servis, udah kita ganti oli, seal-sealnya juga baru, kemarin bocor. Olinya sudah kita takar ulang, sudah kita bersihin semua ya, jadi itu udah enak mainnya. Komstirnya juga ini sudah baru, sudah bagus. Ini yang belakang kita pakai kayak Bazeto, requestnya supaya kepengen shock breakernya ada merah-merahnya ya, karena yang sebelumnya kan juga udah pakai ISS, cuman kondisinya sudah nggak bagus ya, sudah minta diremajakan itu. Jadi saya pakein kayak Bazeto ini. Kenapa saya nggak pakai ISS? Karena saya rasa ISS sekarang sudah terlalu mainstream ya. Itu. Jadi biar agak beda kita pakai kayak baja. Walaupun kayak Bazeto ini juga sebenarnya penggunanya juga cukup banyak, tapi nggak terlalu mainstream seperti ISS lah gitu ya. Jadi kita pakai kayak ba. Untuk kaki-kaki ini baut-bautnya seperti biasa kita chrome ya. Memang kalau di kita untuk full restore itu paketnya itu sudah termasuk dengan chrome baut-baut ya, chrome baut-baut seperti as ini, bautnya ini, murnya ya, bosnya, terus juga bagian yang depan, terus baut-baut blok itu juga nanti kita chrome gitu. Tapi kalau untuk yang besar-besar seperti ini, misalkan pedal rem, persneling ya, itu di luar. Jadi kalau misalkan nanti ada request, biasanya nanti bakalan kita chrome ulang. Kalau ini memang kita chrome karena udah karatan, jadi wajib kita chrome. Berikut dengan tiang remnya dan juga paha remnya gitu ya. Gear set juga itu kita ganti baru nanti, karena gear setnya yang lama udah karatan lah ya, udah karatan, udah nggak bagus, udah nggak layak pakai. Untuk kiprok nanti kita cek ya, apakah masih bagus untuk pengisiannya. Kalau aki sudah pasti nanti kita ganti ya. Aki saya sudah sedia, kita pakai Bosch. Untuk kalau aki-aki yang model kecil-kecil gini seperti Beat, Vario ini Super HP25 saya pakainya Bosch. Kalau untuk motor bebek yang biasa seperti Grand, Supra, Jupiter saya pakainya itu Motobet ya. Itu. Nah, ini untuk motor ini yang belum dicat tinggal ini aja nih ya. Yang belum selesai. Ini bagian atasnya sudah ya, bagian atas sudah. Cuman bagian bawahnya belum nih, nanti bakalan kita cat vernis doff ya. Di bagian bawahnya ini hitamnya doff itu. Knalpot juga ini, motor ini nanti ganti baru, knalpotnya saya udah sedia, kita pakai Federal yang harganya nggak terlalu mahal. Kalau yang orisinilnya lumayan ya, lumayan mahal harganya kalau baru. Kalau beli second ada sih harganya juga nggak terlalu mahal, cuman kalau second kurang puas ya, kurang puasnya karena pasti yang namanya barang second, barang bekas ada cacat-cacatnya lah gitu ya. Ini untuk yang Supranya Omari. Nah ini punyanya Mas Ahmad. Untuk blok seher dan juga head kan udah kita portingnya waktu itu. Nanti kita buka ya, nanti kita buka karena ini mesinnya juga tetap mau dibelah. Ini waktu itu saya porting dulu karena memang saya nggak ada kendaraan, jadi motor ini sempat saya pakai
karena pada saat waktu datang ini motornya nggak bisa dipakai ya, baru dipakai berapa puluh meter kayak mau mati itu. Jadi ya udah akhirannya biar ini bisa dipakai dulu sama saya buat saya warawiri. Ini mesin depannya saya porting dulu, habis itu headnya saya bubut. Sudah jauh sekali, jauh banget, jauh lebih enak daripada sebelumnya gitu. Tapi ini tetap nanti mesinnya bakalan kita turunin, mau kita belah, ganti stang seher, ganti lahar kerkas seperti punyanya Mas Tri. Buat kalian yang belum nonton punyanya Mas Tri yang sudah selesai bisa dicek di video saya ya, itu sudah ada gitu. Nah, nanti kalau yang ini sudah selesai, mesin sudah mulai naik ya, mesin sudah mulai naik, kita lanjut proses pengecatan yang suprafit body ya. Habis pengecatan body suprafit, kita bongkar foswan ini. Setelah bongkar foswan ini ya sudah selesai dibongkar, kita lanjut lagi ke sini, nanti kita rakit lagi ini semuanya gitu. Untuk minggu-minggu ini ya, awal bulan Oktober ini saya nggak terlalu nggak terlalu fast respon karena dikarenakan pegawai saya ada yang pulang kampung ya. Jadi untuk beberapa hari ini kita agak slow karena pegawai saya pulang kampung ya. Nanti di minggu berikutnya baru kita bisa normal lagi ya, ketika pegawai saya personel di sini sudah lengkap gitu. Oke, jadi laporan segini dulu. Nanti kita lanjut lagi ketika sudah ada update terbaru lagi ya. Ini blok seher udah selesai. Film itu dia bikin untuk ini ya, piston standar. Jadi kalau AHM itu standarnya dia film bawaannya. Perses 50. Bagus ini quarterannya. Perses 50 ya. Kita lanjut lagi ya. Ini punyanya Om Ari udah beres ya. Tinggal kita cek-cek lagi aja sama dipoles ya. Nah, ini punyanya siapa lupa, Om Aldo ya, punya Om Aldo. Nah, ini rangkanya banyak yang karatan ya. Efek yang kemarin saya bilang gara-gara pakai aki basah nih. Jadi ini nih mau nggak mau ini harus kita gerinda, harus kita potong ya. Jadi nanti as standar tengahnya ini kita ganti baru. Ini karatan, tuh ini keropos. Ya, tuh. Kena air asin kayaknya ini. Tapi kalau air asin ini bagian tengah doang. Karatan bau juga semua. Tuh ya tuh. Tapi ini di bagian bawah sini ini kelihatan banget ya. Tuh, ini didudukan aki ini. Ini yang paling kelihatan. Oke, ini jadi kita potong dulu ya. Nanti setelah kita potong baru bisa kita mulai proses pengecatan. Kita lanjut lagi ya. Ini saya lagi bongkarin shock breaker depan ya. Shock breaker depan ini kelihatannya kayak abis baru ganti ya, baru ganti seal. Tapi ini kelihatannya masang sealnya terbalik ya. Nih, masang sealnya terbalik, sama yang ini juga, makanya bocor dia. Padahal sealnya kelihatannya kayak masih bagus gitu. Cuman ini karena masang sealnya terbalik ya, jadi bocor ya. Sedangkan kalau udah dibuka ya udah kita harus ganti, nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi kita ganti baru sealnya. Seal kita ganti baru, olinya nanti juga kita ganti baru lagi ya. Tuh mesinnya lagi dibersihin. Ini rangkanya nanti menunggu antrian ya. Habis bersihin mesin, rangka
habis rangka, terus ini swing arm, pelek, nanti kita cat ulang. Kita lanjut lagi ya. Sekarang saya mau bawain baut-baut sama beberapa part mau di chrome ulang ya. Ini kayak bracket sayap juga saya mau chrome ulang. Kenapa ya? Gini, karatan soalnya ya. Kalau nggak karatan sih kita bersihin aja biar warnanya tetap kembali lagi seperti semula. Cuman ini udah karatan tuh, pedal rem juga udah karatan ya. Jadi ya udah kita krum-krumin ulang lagi ya. Banyak yang karatan ya ini motornya. Ini baut-bautnya juga banyak yang karatan ya. Jadi kita krum-krumin ulang. Terus kayak ini standar tengah udah nggak bisa diselamatin ya, jadi perlu ganti nih. Nah tuh karat ini udah dibakar tuh sampai meleleh-leleh gitu, sampai rusak juga masih nggak bisa. Jadi ya sudah ya, kita ganti baru ya. Itu bawahnya juga udah bolong, udah keropos ya, udah kita ganti baru. Kalau untuk yang ini nanti kita bersihkan ya. Jalu kita ganti baru ya. Jalunya kita ganti baru. Kenapa diganti baru? Karena ini murah, nggak mahal harganya yang ori ya. Oke. Untuk handle ini juga nanti kita ganti baru aja. Kenapa? Karena udah bengkok tuh ya. Kalau kita chrome ulang udah bengkok ini nggak bagus lah. Kalau kita lurusin ini riskan patah ya. Ini juga nggak gitu mahal, murah ya. Ini nanti kita bersihkan, kita cat ulang. Ini juga ya. Jadi nggak semuanya kita chrome, yang perlu-perlu aja. Jadi kalau di saya tuh baut-baut kayak gini nih udah termasuk paket nih ya. Baut-baut ini kita udah termasuk paket. Jadi baut-baut ini nggak perlu bayar lagi. Nanti yang bayar paling ini yang gede-gede ya. Kayak misalkan kickstarter, terus bracket ini. Kalau as ini juga sudah ikut ya. As ini sudah ikut paket. Nah, as depan belakang. Nah, ini nanti yang gede-gede ya. Kickstarter, persneling, terus ini pedal rem, tiang rem, bracket sayap ini. Nah, ya. Ini nanti yang nambah biaya gitu. Oke. Jadi ini saya bawa ke tukang krum dulu. Jadi hari ini yang mau saya bawa ke tukang krum ini ada dua ya. Supra ini berikut juga dengan punya Poswan, punya Mas Ferry ya. Nanti setelah krum ini selesai, yang Supra ini selesai, kita nge-krum punyanya Mas Ahmad ya, Osmannya yang biru putih itu nanti ya. Setelah ini gantian ya. Nah, ini rangka kepunyaannya Om Aldo ya, sudah kita cat ulang semua. Terus ini kayak shockbreaker depan itu juga udah, peleknya juga sudah ya. Terus di sini ada bak kopling dan juga bak magnetnya juga sudah selesai dicat. Ini tutup gear depan ya, sudah selesai. Footstep, terus tutup tromol ya. Di belakang juga ada yang perintilan lainnya. Ini apa namanya, footstep depan. Terus ini untuk pegangan tromol belakang ya, tutupnya. Kita ke depan lagi, di sini ada tangkinya ya, tangki, kaliper, dan juga mas rem depan ya. Nanti ini mas rem ininya nanti bakalan kita ganti nih ya. Oke, nanti setelah dari krum-kruman ya, punyanya Mas Ahmad ini bakal kita bongkar, kita pretelin. Kenapa nggak kita pretelin, nggak sekalian kita kita kerjain gitu ya? Karena keterbatasan tempat, jadi mohon dimaklum. Tapi kita usahakan untuk proses pengerjaan dan lama pengerjaannya tetap sesuai dengan seperti di awal yang kita bicarakan gitu ya. Jadi proses pengerjaannya 1-2 bulan ya. Jadi mohon dimaklum kalau misalkan kita kerja ini satu-satu gitu, karena keterbatasan satu, pertama tempat, yang kedua kita kekurangan pegawai. Kita sampai sekarang masih nyari pegawai tapi belum ketemu yang cocok ya.
Kenapa yang ini bisa dikerjain? Karena ini lain pengerjaannya, ini bukan full restorasi. Ini pekerjaan bisa dibilang ringan lah gitu. Jadi bisa kita cicil, ini pun kita cicil ya, nggak kita kerjain setiap hari, kita gantian. Tetap kita fokus ke yang full restore ya. Full restore ini kita tetap fokus ke sana dulu. Nanti setelah itu kalau ada waktu senggang kayak sekarang baru kita kerjain gitu ya. Jadi mohon dimaklum kalau misalkan di kita restorasinya lama, karena memang dari awal pun saya bilang kita juga nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa buru-buru, tapi tetap ya, tetap kita kerjakan semaksimal mungkin dan juga seperti perjanjian awal gitu ya. Jadi waktu yang kita janjikan itu kita usahakan sama ya gitu. Jadi misalkan kita janji 1-2 bulan ya, kita juga janji 1-2 bulan juga kita usahakan selesai gitu ya. Tapi tenang. Ini kan untuk mesin yang bagian depan kita udah porting ya, tinggal kita kerjain bagian bawahnya aja gitu. Ini tinggal kita pretelin aja kok. Kita kalau cuman pretelin doang sebentar, 1-2 jam juga sudah selesai ya, sudah kepretel semua. Cuman kalau kita pretelin sekarang, karena di sini juga posisi penuh nih ya, motornya penuh, jadi ya sudah mau nggak mau gantian ya. Nanti kalau sudah selesai nge-chrome yang punyanya Om Aldo, ini baru kita pretel ya. Tenang. Pokoknya ini ikut antrian bulan ini kok. Bulan ini kita kerjain. Dan kita usahakan bulan ini juga bulan apa ini ya? Bulan Oktober ini juga kita usahakan progres untuk motornya itu minimal sudah 60 atau 70%. Minimal sudah berdiri, mesin nanti sudah naik, sudah bisa nyala ya. Itu ini saya janji nih, bulan ini motor ini sudah bisa jalan gitu ya. Motor ini bulan ini sudah bisa jalan. Karena memang nggak terlalu banyak lagi, soalnya kita udah cicil waktu itu, kita udah porting duluan ya gitu. Tinggal nanti kita proses cat, terus proses bobok knalpot ya. Bobok knalpot juga sebentar, 1 hari selesai. Paling ini besok ya, besok atau lusa nanti kita kirimin knalpotnya ke tukang knalpot, nanti kita bobok ya. Jadi kita cicil sedikit-sedikit, jadi cepat selesai gitu. Tapi kalau untuk ngecat sih sebentaran ya, nggak terlalu lama. Yang lama itu waktu untuk ngebersihin dan ngamplas, itu yang makan waktu ya. Tapi pokoknya ini saya janji bulan Oktober ini motor ini minimal sudah bisa jalan ya. Itu punya Mas Ahmad. Nah ini juga ada masuk lagi punyanya, aduh saya lupa ini punya siapa. Ini juga saya lupa punya siapa. Punya Om Rizky kalau nggak salah. Ini dari Serpong ya. Kalau ini saya lupa, ini punya Om siapa ya? Aduh saya lupa, ini dari Bekasi Timur ya. Ini juga mau full restore, tapi untuk saat ini fokus ke mesin dulu. Jadi mesin nanti kita cicil ya. Mesinnya kita cicil, kita kerjakan mesinnya dulu. Tapi itu nanti kita cicil. Tetap itu nanti full restore-nya nunggu antrian ya. Kalau ini minta memperbaiki mesin ya. Mesinnya berat. Yang kedua koplingnya keras. Untuk nurunin itu keras, suka kadang maksa. Kalau nggak maksa kadang suka ngelos ya gitu, nggak bisa turun gigi. Kalau majuin sih gampang ya, kalau kita mau pindah 1 gigi 2, 3, 4, 5, 6 itu gampang. Tapi ketika turun itu yang susah, itu mau kita perbaiki ya. Sama mau memperbaiki bagian depan ya, kaki-kaki depan ini. Untuk kita dapat PR itu shock depannya udah bocor ya. Jadi oke, detailnya nanti kita bikinin videonya sendiri aja ya, jangan bahas di sini. Ini selingan aja gitu. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi videoin proses meretelin motornya Mas Ahmad ya. Ya mungkin 1-2 hari lagi kita pretel ini motornya ya. Oke, jadi nanti kita lanjut pas motor ini sudah dibongkarin. Kita lanjut sekarang
Foswan punyanya Mas Ahmad sudah kita bongkar semua ya, sudah kita pretelin, siap kita eksekusi ya. Untuk punyanya Om Ari yang Supra X125 itu sudah beres, sudah kita kirim. Nanti ditunggu aja video untuk video review setelah selesai. Ini mesinnya, ini nanti bakalan kita belah ya, kita belah. Kan kemarin sudah di porting, sudah dibubut juga headnya, sudah duluan. Nanti tinggal kita belah mesin, ganti stang seher dan lain-lainnya, ganti lahar-lahar ya. Nah, ini angkanya juga sudah turun, sudah siap kita cat. Ada beberapa titik yang karatan ya, stangnya, dudukannya karatan. Sini juga ada yang karatan sedikit ya, tapi nggak ada yang keropos sih ya, cuman karat-karat di permukaan aja. Oke, nanti kita bersihkan, nanti kita cat ulang ya. Nanti yang masih bisa dipakai kita pakai lagi, yang memang perlu diganti nanti kita ganti, nanti kita laporan lagi sama yang punya. Oke, jadi segini dulu ya video untuk restorasi prosesnya ya, proses restorasi 3 motor. Segini dulu, nanti kita lanjut lagi di part berikutnya ya. Part berikutnya nanti berisi ada 2 motor ya, karena yang satunya udah beres, punyanya Mas Ahmad dan juga punya Om Aldo, Suprafit New ya. Itu sudah tinggal nunggu baut-baut ya. Baut-bautnya, as-asnya semua lagi kita kerumin, jadi nunggu itu nanti baru kita rakit ya. Nanti ini sementara saya mau beliin ban, nanti setelah pasang ban sudah ready, baut sudah ready, nanti bisa kita diriin ya motornya gitu. Oke, jadi segini dulu, nanti kita lanjut lagi di part berikutnya ya.